What's up brother and sister semuanya? So iya, kembali lagi di channel yang kalian cintai. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah mandi gitu kan. Karena pas corona kayak gini, ketek kalian bau bakso bakar. BTW makasih buat yang udah mampir ke channel Story Film ini. Semoga kalian gak ragu untuk pencet tombol subscribe-nya agar aku lebih semangat buat video terbaru cuy. Kali ini aku akan membahas alur film bergenre gangster dari Korea yang berjudul Gang, yang rilis pada 2020 kemarin. Film ini akan menceritakan perebutan kekuasaan di sekolahnya. Di awal film kita disambut dengan pria tampan, idaman wanita ya kan, bernama Choi Ji-hoon. Di sini aku panggil Ji-hoon aja ya. Kok kayak nama sayuran ya? Oke, dengan ditemani temannya bernama Yong-sik. Di balik wajahnya yang tampan, ternyata dia penyuka Hello Kitty. Mau tahu kenapa? Simak ya sampai akhir, bakal gokil parah gelutnya. Walaupun kadang mukulnya nggak kena tapi udah jatuh. Ya namanya film. So di scene awal kita ditemani sahabatnya bernama Yong-sik. Dan dia memiliki banyak pengikut di belakangnya yang ia dapatkan secara tidak mudah. Singkat cerita, dia di sebuah lorong bertemu Kwon Chang-sik yang bukan lain dulunya musuh jadi teman. Kemudian Ji-hoon terflashback 3 bulan yang lalu. Scene berpindah di ruang kepala sekolah karena Ji-hoon sering berkelahi sampai mau disebut percobaan pembunuhan. Singkat cerita, Ji-hoon dipindahkan ke sekolah lain yang dulunya penjara yang ditinggalkan. Bahkan siswa yang di situ kebanyakan mantan narapidana. Kemudian saat dia berbicara di dalam hati, ia terkena bola dari siswa yang di situ. Karena Ji-hoon sering berkelahi di sekolah sebelumnya, ia mengambil ancang-ancang yang dia kira bakal terjadi perkelahian. Ternyata pria itu hanya mengambil bola tadi dan meminta maaf. Kampret emang, kukira bakal langsung berkelahi gitu kan awal-awal. Saat dia masuk ke kelasnya, ia berlagak paling kuat sambil bertanya siapa yang terbaik di sini. Dan terjadi basa-basi yang nggak penting. Kemudian bel istirahat berbunyi. Dan scene berpindah di lorong. Ternyata ia dibawa ke ruang bawah tanah, tempat judi berkelahi yang disebut klub bertarung. Di situ Ji-hoon hanya kaget dan terpaku diam. Dan saat mereka berdua duduk di bawah pohon, Yong-sik menjelaskan aturan-aturan yang ada di klub itu dan menjelaskan bagaimana klub itu bisa berdiri. Selain itu, Yong-sik juga memberitahu 3 kandidat orang terkuat yang harus diwaspadai Ji-hoon agar menang di klub itu. Yang pertama, yaitu Park Gi-tae yang berasal dari judo nasional. Yang kedua, dipanggil dengan hotdog karena pas pertandingan dia akan menjadi anjing gila cuy. Ketiga, Kwon Chang-sik, pria pendiam pemegang kandidat terbaik saat ini. Dia sering kayak sendirian gitu, cacingan apa gimana ya? Jadi intinya jika Ji-hoon berhasil mengalahkan semua kandidat terkuat, dia akan memegang pemerintah di sekolah itu. Singkat cerita, Ji-hoon langsung pergi mencari Kwon Chang-sik dan bertemu dia, langsung memukul temannya gitu kan, dan menantangnya di depan hadapannya. Tapi bukannya Kwon Chang-sik tidak berani, tapi dia memberitahu jika ia melanggar peraturan akan terjadi masalah yang besar. Karena tadi Ji-hoon memukul teman Chang-sik tanpa alasan, dia diajar 5 orang sekaligus. Sebenarnya dia berhasil mengalahkan kelimanya, tapi dia pingsan hanya karena terkena pukulan botol kaca di kepalanya. Kejadian lucu pun terjadi saat kelima orang tadi ingin membuka celananya, ternyata di balik wajahnya yang sangar, dia memakai celana dalam Hello Kitty. Berita tentang celana dalam itu menyebar ke seluruh sekolahnya. Saat scene berpindah di kamarnya, dia terkena mentalnya dan tidak mau makan malam. Keesokan harinya, dia pergi ke klub dan melihat Kwon Chang-sik mengalahkan lawannya dengan mudah. Karena hal itu, dia terngiang-ngiang apakah dia bisa mengalahkannya. Dengan keberaniannya, besoknya dia pergi untuk mendaftarkan dirinya di klub bertarung. Kemudian saat gilirannya, di awal dia emang sedikit kalah. Namun, dia bisa comeback dengan 1 benturan kepala ke lawannya.
Mulai saat itu, Jihoon mulai banyak berlatih dan mengalahkan beberapa peserta itu sampai ke 16 besar. Oleh karena itu, Yongsik jadi kaya karena menang taruhan terus-menerus dan merayakannya dengan makan daging di atap sekolah. Di balik kesenangannya mereka, guru olahraga di sekolah itu mulai rugi karena kalah terus-menerus. Lalu ia memanggil orang dalam, yaitu Park Gi-tae, yaitu pemain judo nasional, untuk mengalahkannya. Kemudian saat Park Gi-tae mendatangi Jihoon, ia berkata, "Jika kau tidak akan bisa mengalahkanku besok." Hal itu membuat Jihoon mencari kelemahannya dari bela diri judo di internet. 유도야, 그쵸? 씨발! 아, 깜짝이야! Saat hari H datang, perkelahian pun dimulai. Sayangnya, di awal-awal Jihoon terbanting beberapa kali, sampai ia teringat dengan hal tadi malam. Oleh karena itu, ia melepas bajunya. Seksi sekali ya, everybody. Singkat cerita, Jihoon pun berhasil mengalahkan dengan mudah karena dia tahu kelemahan judo. Karena hal itu, dia disoraki Hello Kitty. Iya, karena sebelumnya pernah memakai celana dalam Hello Kitty. Gak pakai lama, dia pun pingsan dan terbangun di ruang UKS bersama guru kesehatan di sekolah itu. Cantik sekali ya, everybody. Gila, gurunya aja kayak gitu. Siapa yang gak betah gitu? Saat Jihoon di kelasnya terjadi basa-basi yang nggak penting. Intinya dia disupport oleh teman-temannya dan gurunya. Bayangkan, gurunya mensupport gitu. Tiba-tiba, hotdog yang kujelasin di awal tadi, dia menanyakan hal super tidak penting, yaitu siapa yang lebih kuat, Sung Gokong atau Klein. Sepertinya dia wibu Korea ya. Saat Jihoon memikirkan perkataan tadi, dia bertemu Chang-si. Di sini nggak penting, jadi kita skip aja. Masuk ke putaran perempat final. Lalu pertandingan hotdog dan Jihoon dimulai. Ya, seperti yang ku bilang tadi, sepertinya dia wibu akut sampai berhalu. Ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya. Saat beberapa pukulan, Jihoon menendang tangan hotdog yang membuat jimat Sung Gokong terlepas dari genggamannya. Itu Sung Gokong atau Goku ya? Soalnya subtitlenya Sung Gokong. Oke, tahu hal itu, hotdog menjadi lemah dan Jihoon pun menelan gantungan Sung Gokong agar tidak bisa direbut kembali. Lalu dimenangkan oleh Jihoon dengan mudah dan mendapatkan sorakan Hello Kitty. Hal yang nggak disangka-sangka, tiba-tiba hening. Ternyata pemegang terkuat di sekolah itu kembali dari kecelakaannya, yaitu Jeong Dae-ho. Namanya susah kali. Scene berpindah ke toilet. Jihoon sedang berusaha mengeluarkan gantungan Sung Gokong atau Goku mungkin ya, Goku tadi yang ditelannya. Singkat cerita, ketika Kwon Chang-si bertemu Dae-ho, Chang-si menjelaskan, jangan ikut campur dulu di musim ini. Tapi jawaban yang sangat tidak enak, tidak diduga-duga. Ternyata Dae-ho ingin melanggar aturan itu. Nggak pakai lama nih. Dia langsung mengajak untuk ke klub pertarungan. Tujuannya agar Dae-ho tidak mengusik klub itu lagi. Singkat cerita, pertarungan pun terjadi di antara keduanya dan dimenangkan oleh Dae-ho. Asli parah banget, mukulnya kayak nggak ada beban hidup gitu cuy. Asli aku di sini ikut emosi gitu. Udah pingsan masih dipukulin. Bukan hanya Chang-si, tapi juri di klub itu diajar habis-habisan. Anehnya kenapa Dae-ho nggak dikeroyok aja gitu ya. Ikut emosi gitu nonton film ini. Oke, jadi di sini karena tidak puas, Dae-ho mengajar semua pemegang perempat final dengan easy peasy. Dan sangat disayangkan semua harus patuh padanya agar bisa tetap hidup, termasuk sahabat Jihoon. Singkat cerita, ketika mereka mengobrol tidak penting, salah satunya caper untuk menyuruh mengajar Jihoon. Tapi sayangnya membuat Dae-ho sedikit marah dan dia harus berlutut padanya. Nah, karena tadi ada yang bilang Jihoon atau Hello Kitty dekat dengan Yongsik, dia disuruh untuk mencari keberadaan Jihoon. Dan ternyata dia di toilet. Dengan sangat marah, Yongsik menyuruh Jihoon untuk tidak datang besok. Agar apa? Agar dia tidak diajar oleh Dae-ho. Saat basa-basi,
tiba-tiba Daeho datang dan hampir saja mengetahui keberadaan mereka. Tapi menurutku di sini Daeho sudah tahu karena dia sempat melihat sepatunya. Di scene lain ketika dia diberitahu temannya kalau Yongsik dihajar, ia langsung mencarinya dan menemukan dalam keadaan telanjang dan pingsan. Untuk gak mati cuy. Tapi sepertinya kayaknya di film ini gak ada mati. Keesokan harinya dengan polosnya Yongsik mengatakan kalau Jihoon tidak datang karena seseorang telah memberitahu hal itu. Tapi sangat disayangkan, ternyata Daeho tidak sebodoh itu. Dan Yongsik pun dihajar habis-habisan di sini cuy. Keesokannya dia datang ke sekolah dengan sangat yakin sambil keduanya sempat-sempatnya sebat dulu gitu, ngudut dulu gitu. Sebelum gelut, ngudut dulu. Tapi curangnya Jihoon disuruh melawan kelima siswa dulu. Mungkin di sini antara agar tahu teknik dia berkelahi atau agar kecapean dan mudah dikalahkan. Tapi Jihoon sudah pingsan duluan karena solo vs squad cuy. Namun tiba-tiba titik terang muncul, para petarung di perempat final muncul semua. Namun di sini dimenangkan oleh Jihoon. Scene berganti di suatu ruangan. Karena Jihoon masih kepo kenapa dia melakukan hal ini, namun jawabannya sangat tidak jelas. Perkelahian pun terjadi lagi. Singkat cerita, setelah perkelahian itu dimenangkan oleh Jihoon. Dan scene pun kembali ke 3 bulan yang lalu. Nggak pakai basa-basi, kedua orang ini ingin berkelahi agar tahu siapa yang paling kuat. Dan film pun berakhir. Nah, menurut kalian bakal menang siapa nih? Komen di bawah ya. Kayaknya di film ini mau ditonjok, mau ditusuk, mau dilindas truk. Maksudnya nggak segitu juga sih. Maksudnya di film ini aktornya masih aja tetap ganteng-ganteng gitu. Dan nggak ada luka yang tertinggal. So, makasih buat yang udah nonton. Aku Erlangga, see you in the next alur film lainnya. Bye.